Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Bisnis Internasional. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang valuta asing. Adapun kelompok kami yang beranggotakan Dewa, NPM 0130, Ocha, NPM 0167, Anisha, NPM 0176, dan saya Irfan, NPM 0192. Jadi materi yang akan kita bahas kali ini terkait valuta asing ialah pengertian, sistem, fungsi, klasifikasi pelaku, kelemahan dan kelebihan, contoh dan resikonya. Yang pertama ada pengertian dari valuta asing, yaitu merupakan jenis perdagangan mata uang di suatu negara terhadap mata uang negara lainnya. Ini juga melibatkan pasar uang di seluruh dunia serta dapat berlangsung selama 24 jam dan secara berkesinambungan. Yang selanjutnya ada konferensi mata uang. Ini merupakan perubahan harga di data produk dari data produk ke mata uang negara penjualan yang baru, serta menampilkan kedua harga tersebut di iklan. Bisnis internasional menggunakan bursa valuta asing ketika mereka harus membayar sebuah perusahaan asing untuk produk atau jasa dalam mata uang di negaranya. Selanjutnya ada sistem dari valuta asing. Yang pertama ada sistem kurs bebas atau floating, yaitu sistem kurs bebas ini maksudnya pembuatan kurs tersendiri dari suatu permintaan, serta juga penawaran dari mata uang asing. Selanjutnya ada sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap ini penetapannya ada campur tangan dari pemerintah atau tempat kamu tinggal. Yang ketiga atau yang terakhir ada sistem kurs terkendali atau terkontrol. Jadi pemerintah atau pihak bank ini memiliki kekuasaan di dalam menentukan nilai alokasi pemakaian valuta asing yang tersedia. Selanjutnya fungsi valuta asing. Yang pertama sebagai alat tukar internasional. Jadi semisal negara A ingin membeli suatu barang dari negara B, maka mata uang yang digunakan itu ialah mata uang negara B dan bukan mata uang negara A. Atau juga menggunakan valuta asing. Yang kedua, sebagai alat pembayaran internasional. Jadi valuta asing ini juga dapat atau bisa berfungsi sebagai alat pembayaran terhadap utang dari suatu negara itu ke negara yang lain. Yang ketiga, sebagai pengendali kurs mata uang. Kurs mata uang sebuah negara bisa dapat menguat atau melemah sesuai dengan keadaan negara tersebut, dan dalam hal ini, valuta asing ini dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengendalikan kurs mata uang negara. Lalu selanjutnya yang keempat, sebagai alat untuk memperlancar perdagangan internasional. Karena valuta asing yang bisa atau dapat dijadikan alat tukar internasional, maka perdagangan internasional ini menjadi lebih mudah. Itu dengan memanfaatkan pasar valuta asing ini. Selanjutnya, klasifikasi dan jenis valuta asing. Berdasarkan jenisnya, valuta asing dibagi menjadi dua, yaitu valuta asing fisik dan non-fisik. Valuta asing fisik ini merupakan valuta di dalam pengertian sebenarnya, yaitu uang asing, baik yang berupa logam ataupun kertas. Yang kedua, yang non-fisik, yaitu merupakan uang asing yang berupa uang giral atau juga surat-surat berharga lain seperti cek, wesel, travelers, dan lain-lain. Lalu berdasarkan bentuknya, valuta asing sering dijual di dalam pasar internasional. Di antaranya sebagai berikut, yaitu mata uang asing seperti US dollar, euro, dan lain-lain. Yang kedua, saldo kredit seperti saldo kredit bank devisa di suatu negara. Yang ketiga, surat wesel luar negeri atau yang biasa dilakukan buat ekspor impor. Yang keempat yaitu hak penerimaan pembayaran. Bentuknya itu tidak sama di suatu negara. Untuk yang selanjutnya yaitu pelaku valuta asing. Yang pertama ada dealer. Biasanya dealer akan menetapkan tingkat persediaan terhadap mata uang tertentu dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual serta harga beli valuta asing. Yang kedua ada individu atau perusahaan. Individu atau perusahaan ini merupakan pihak swasta yang terlibat dalam transaksi perdagangan valuta asing yang mana tujuannya untuk memperlancar bisnisnya seperti importir, eksportir, investor, dan lain-lain. Yang ketiga ada arbitrator dan spekulan.
Arbitrator dan spekulan ini sebagai pihak yang mengamati perubahan dari nilai mata uang itu dengan berdasarkan keadaan negara tersebut. Yang keempat ada pialang. Pialang merupakan memiliki tugas sebagai perantara dalam mempertemukan penawaran, penjualan, serta permintaan pembeli atas harga suatu mata uang tertentu. Bank sentral untuk mendapatkan pengendalian mata uang, inflasi atau juga suku bunga. Yang keenam ada pemerintah. Pemerintah dengan segala macam instrumen negara ikut dalam perdagangnya valuta asing. Tujuannya ialah untuk mencari keuntungan demi menambah pendapatan nasional serta juga membayar hutang ke luar negeri. Selanjutnya ada kelebihan pasar valuta asing. Transaksi ini bisa atau dapat dilakukan 24 jam. Yang kedua, harga jualnya yang stabil atas tiap-tiap mata uang yang ada. Yang ketiga, biaya transaksi rendah. Yang keempat, daya beli investor juga melebihi jumlah modal yang ada. Untuk kekurangan pasar asing, valuta asing sendiri itu, yang pertama ada risiko kurs pertukaran tersebut tidak pasti serta sulit diprediksi. Yang kedua, sangat sulit untuk dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Yang ketiga, asal negara mempengaruhi kesuksesan disebabkan karena adanya resiko yang timbul disebabkan karena campur tangan pemerintah terhadap mata uang yang diperdagangkan. Contoh valuta asing. Yang pertama, the day trader. Day trader merupakan suatu istilah yang biasa digunakan untuk dapat menyebut orang-orang yang mempunyai gaya trading dalam jangka pendek, dengan membuka serta juga menutup posisi perdagangan di pasar finansial dalam tempo 1 hari atau juga bahkan bisa kurang. Contoh yang kedua yaitu swing trader. Strategi trading yang menempatkan eksekusi pada buy or sell di titik-titik pembalikan harga, sehingga kemudian akan mendapatkan keuntungan yang seoptimal mungkin di waktu harga tersebut sedang bergerak ke suatu arah tertentu. Contoh yang ketiga yaitu posisi pedagang. Perdagangan posisi ini berlawanan dengan perdagangan di hari atau the day trader, karena tujuannya untuk bisa menghasilkan keuntungan selama jangka waktu yang lama, serta juga dari pergerakan tren, bukan dengan trik jangka pendek. Yang berikutnya memprediksi nilai tukar. Ada 5, yaitu market school of yang efisien, yang kedua market school yang tidak efisien, yang ketiga pendekatan untuk peramalan, yang keempat analisis fundamental, dan yang terakhir analisis teknis. Yang berikutnya resiko valuta asing. Terdapat 3 hal dalam resiko valuta asing. Yang pertama, exposure transaksi, yaitu sejauh mana fluktuasi nilai tukar memengaruhi pendapatan dari transaksi perorangan. Exposure tersebut meliputi kewajiban untuk membeli atau penjualan barang dan jasa dengan harga yang telah disepakati sebelumnya dan pinjam-meminjam dana dalam mata uang asing. Yang berikutnya, exposure translasi, yaitu dampak dari perubahan nilai tukar mata uang terhadap laporan keuangan yang dilaporkan perusahaan. Exposure translasi berkaitan dengan pengukuran saat peristiwa masa lalu. Hasil perhitungan keuntungan atau kerugian yang dikatakan belum direalisasikan. Mereka adalah bentuk kertas keuntungan dan kerugian, tetapi mereka masih sangat penting untuk perusahaan. Dan yang terakhir yaitu exposure ekonom, yaitu sejauh mana daya produktif internasional suatu perusahaan pada masa depan dipengaruhi oleh perusahaan nilai tukar. Exposure ekonom berkaitan dengan dampak jangka panjang dari perubahan nilai tukar dalam harga pada masa depan, penjualan, dan juga biaya. Ini berbeda dari exposure transaksi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan nilai tukar terhadap transaksi individual, yang sebagian besar adalah hubungan jangka pendek yang akan dilakukan dalam beberapa minggu atau bulan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.